95 dan menyelesaikan pendidikan spesialis obstetrik dan ginekologi tahun 2005 di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan menyelesaikan pendidikan konsultan uroginekologi di tempat yang sama. Beberapa pelatihan sempat diikuti beliau, antara lain program fellowship bidang uroginekologi di Kandang Kerbau Hospital Singapore tahun 2008 sampai 2009. Dokter Tias, uroginekologi itu apa? Jadi subspesialisasi saya itu uroginekologi, rekonstruksi dan estetika sebenarnya. Jadi urusannya sama perkencingan. Kencing. Ya. Oh, ini kalau tukang pijat, ini turun nih, gitu kan ya. Naikin, kan gitu itu ya. Satu lagi yang ibu-ibu yang suka beser-beser gitu ya. Iya, betul. Susah nahan kencing. Itu urusannya kami itu. Sama yang turun peranakan itu tadi yang harus diurut-urut katanya Mbak Sanas ya. Sama ya rekonstruksi dan estetika. Tapi saya tidak mau melabel diri saya sebagai ahli estetika. Saya rekonstruksi aja deh. Oh iya, jadi mau dibikin jadi perawan lagi bisa gitu. Perawan itu kan masalah bukan himen ya Mbak Sanas. Aku senang banget ini kalimat. Iya, luar biasa. Artinya memang pas Dokter Tias untuk menjelaskan, ya kan? Baik, yang tadi yang mau nanya sama Dokter Farida udah nyatet belum? Udah, siap. Sayangku, yuk silahkan. Terima kasih banyak Mbak Sahnas, ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditugasi oleh Dokter Farida untuk sedikit berbagi mungkin ya. Saya sangat berterima kasih kepada Dokter Farida karena sudah menjelaskan dengan begitu jelas mengenai latar belakangnya dan bisa membuat kita semua mengerti bahwa tidak hanya masalah fisik tadi seperti yang disebut Dokter Farida, bahwa ada masalah emosional, terutama kesehatan seksual juga terpengaruh akibat terapi yang kita terima, ya. Oke, dari epidemiologinya dikatakan bahwa penderita kanker itu dia rentan untuk mengalami disfungsi seksual atau keluhan dalam hubungan seksual. Dikatakan bahwa kemungkinannya probabilitasnya 1,3 sampai 1,9 atau 2 kali lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak mengalami kanker. Jangan salah ibu-ibu bahwa bukan hanya penderita kanker kok yang punya disfungsi seksual. Oh betul. Betul. Ya. Cukup tinggi sebenarnya angka disfungsi seksual. Berbagai jenis ya disfungsi seksual, dari yang tadi rendahnya hasrat, terus kesulitan untuk merasakan kenikmatan gitu ya, arousal kita bilangnya, kesulitan untuk bisa mendapatkan orgasme. Mungkin nggak banyak orang Indonesia atau wanita Indonesia itu yang pernah benar-benar merasakan orgasme. Menarik nih. Benar sekali. Jadi jangan berkecil hati, bukan cuma penderita kanker, wanita yang tidak dengan kanker pun sebenarnya banyak. Orgasme palsu. Betul, cuma faking orgasme. Tapi enggak sebetulnya, bohong dia. Iya. Benar. Iya. Jadi kalau saya coba ngobrol-ngobrol sama pasien itu sebenarnya banyak yang bilang, orgasme kayak apa sih Dok sebenarnya? Nah, iya benar. Kan gitu. Jadi sebenarnya jangan berkecil hati bahwa sebenarnya wanita Indonesia itu masih kurang mendapatkan informasi, mungkin ya Mbak Sahnas ya, dan ibu-ibu semua, bahwa kita itu selain memang tugas atau kewajiban melayani suami, tapi juga punya hak untuk bisa menikmatinya, gitu ya. Bukan hanya berprokreasi juga, tapi berrekreasi di situ. Mari. Jadi kalau dari epidemiologinya, bahwa seperti yang Dokter Farida katakan tadi, bahwa dua terbesar masalahnya adalah gangguan dari hasrat seksual yang rendah, yang kedua adalah nyeri seksual. Jadi angkanya sekitar 69% yang keluhan hasrat, dan 63% yang kering vaginanya dan nyeri vagina. Namun
kita ketahui bahwa enggak semua juga sebenarnya yang mengalami gangguan ini merasa dirinya tertekan, disfungsi. Itu tadi, karena banyak juga yang merasa bahwa ini normal kok, wanita lain juga gitu kok, sama aja gitu ya. Jadi hanya 75% ternyata dari para wanita yang mengalami disfungsi seksual itu mengeluh dan merasa terganggu kualitas kehidupannya. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Farida bahwa berbagai terapi kanker payudara dan efeknya terhadap fungsi seksual. Yang pertama tentu saja kita tahu bahwa surgical dan juga kemoterapi ini lebih banyak berhubungan dengan body image. Radiasi maksud saya, surgical dan radiasi berhubungan dengan body image dan juga mungkin sensasi di kulit sekitar payudara. Kita tahu bahwa payudara itu memiliki ujung syaraf yang sangat sensitif sebenarnya gitu ya. Jadi sangat mudah dirangsang. Tapi kalau kita operasi radikal mastektomi, mungkin ada serabut-serabut syaraf itu yang terluka gitu ya. Jadi agak kebas atau kurang berasa. Begitu juga dengan radiasi. Kalau surgical itu biasanya serabut saraf itu akan ada masa penyembuhannya nanti sekitar 3 bulan gitu, agak lama 3 bulan sampai setahun mungkin dia akan bisa sembuh. Radiasi efeknya lebih permanen sebenarnya kerusakannya terhadap kulit dan saraf untuk sensasi di payudara ya. Berikutnya adalah terapi tadi kemoterapi dan hormonal terapi. Ini efeknya juga sudah disampaikan oleh Dr. Farida panjang lebar bahwa dia menyebabkan kondisi sebenarnya penuaan dan menopause itu adalah hal yang berbeda. Menopause berhubungan dengan rendahnya kadar hormon estrogen gitu ya. Kalau penuaan dengan usia, jadi sel-sel yang menua, sel-sel yang mati gitu ya, regenerasinya atau tumbuhnya kembali melambat. Tapi kalau menopause karena kekurangan hormon estrogen bisa memang alami atau karena ini tadi akibat terapi dari breast cancer ya. Ini tadi bisa menyebabkan inflamasi dan memudahkan terjadinya infeksi pada vagina, nyeri saraf, mual. Dan kalau misalnya hormonal ini terutama memang menyebabkan hipoestrogen, kondisi rendahnya estrogen seperti pada menopause. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, tadi ada beberapa sudah disinggung ini, bahwa penyebab rendahnya hasrat seksual itu terutama adalah psikologi sebenarnya. Kalau kita lihat hasrat, walaupun ada faktor dari hormonal di situ, bahwa kita lebih mudah untuk kita bilangnya reseptivitas terhadap rangsangan gitu ya, bereaksi terhadap rangsangan itu bisa dipengaruhi oleh hormonal. Tapi yang utama menyebabkan pengaruh terhadap hasrat seksual itu sebenarnya kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi depresi, kecemasan, kelelahan, masalah hubungan interpersonal itu ya, body image ini sangat-sangat berpengaruh terhadap hasrat seksual. Yang terakhir jangan lupa bahwa fungsi seksual tuh nggak linier, nggak dari mulai rangsangan gitu ya, adanya rangsangan semakin kuat, orgasme, nggak seperti itu. Jadi dia bisa berputar, artinya turunnya hasrat atau rendahnya hasrat bisa terjadi sekunder terhadap nyeri. Awalnya nggak apa-apa, awalnya sih pengen banget gitu ya, tapi begitu nyobain, aduh sakit, satu udah mulai nih ada di otaknya, aduh sakit. Begitu berikutnya mau hubungan, nanti sakit, saya agak udah mulai cemas nih. Semakin kita takut, maka lubrikasinya turun, otot-otot vaginanya langsung berkontraksi secara refleks, makin sakit. Berikutnya lebih traumatik lagi. Akibatnya apa? Bukan sekedar nggak pengen, tapi takut atau menghindari hubungan seksual gitu ya. Jadi ini suatu proses yang melingkar. Jadi nggak hanya linear, sesimpel itu. Pada wanita tidak sesimpel itu fungsi seksualnya ya. Baik. Oke, ini saya agak sedikit
teknis hanya untuk supaya ibu-ibu mengerti. Tadi disebutkan oleh Dokter Farida beberapa terapi. Kemoterapi benar, kemoterapi itu dia merusak sel-sel di indung telur. Tapi benar, ada pada sebagian orang dia akan bisa beregenerasi atau tumbuh kembali. Kalau memang usianya masih belum tua gitu ya, masih usia di bawah misalnya 50 tahun, itu masih mungkin dia beregenerasi. Jadi bisa dia hanya sementara. Tamoxifen. Tamoxifen ini kerjanya gimana sih? Oh, ternyata tamoxifen ini kerjanya dia menempati sel yang kalau untuk bekerja estrogennya di sel butuh tempat untuk nempel. Nah, dia menempati tempat nempel estrogen itu. Jadi walaupun sebenarnya kadar estrogennya masih ada, tapi dia tidak bisa berfungsi. Itu kalau tamoxifen. Kalau berikutnya yang tadi aromatase inhibitor. Kenapa Dokter Farida bilang ini lebih berat lagi kalau dikasih aromatase inhibitor? Jadi ibu-ibu, estrogen itu tidak hanya dihasilkan oleh indung telur, tapi juga bisa diubah dari lemak. Wah, jadi langsung, wah saya yang agak gemuk-gemuk sedikit ini kayaknya berarti punya keuntungan dong ya. Sebenarnya benar kalau dari segi preservasi hormon estrogen, tapi mungkin kalau di terapi kanker Dokter Farida lebih punya ekspertisenya. Apakah memang yang gemuk responnya jadi lebih kurang atau harus ada penambahan lain gitu ya? Itu ekspertisenya Dokter Farida. Tapi benar, satu ovariumnya ditekan atau indung telurnya ditekan oleh kemoterapi dan juga dengan menggunakan misalnya GnRH analog. Yang kedua, produksi estrogen yang dari lemak pun ditekan dengan aromatase inhibitor. Akibatnya apa ibu-ibu? Estrogennya makin rendah. Kemampuan sel untuk menerima respon dari estrogen juga makin rendah. Karena itu gejalanya makin berat. Tadi kata Dokter Farida ya, makin kering, makin sakit kalau hubungan. Ya, ini menjelaskan ya kenapa aromatase inhibitor tadi bilang kok efeknya malah lebih ke nyeri gitu ya, bukan ke hasratnya gitu ya. Ini tadi kalau secara biologisnya rendahnya estrogen itu apa sih yang dia diakibatkan? Yang tadi ke hasrat benar, yang kedua adalah kurangnya lubrikasi. Jadi lapisan dalam vagina itu mengeluarkan cairan lendir dan juga ada kelenjarnya juga di permukaan atau di mulut vagina itu yang akan mengeluarkan lendir kalau kita terangsang gitu ya. Nah, kemampuan mengeluarkan lendir ini berkurang sehingga kalau ada gesekan jadi nyeri dong gitu karena nggak ada perih katanya, seperti hati yang tersakiti ya. Ya gitu. Nah, bedanya yang lagi dengan nyeri senggama ini adalah karena lapisan dalam di vagina itu kalau kurang stimulasi dari estrogen maka menjadi tipis selnya, lalu jaringan-jaringan kolagen tahu ya ibu-ibu ya, yang bikin kulit kenceng gitu, kenyal gitu ya, itu juga jadi tipis. Karena itu ujung-ujung saraf di dalam vaginanya menjadi lebih terpapar karena lapisan-lapisannya tipis. Jadi dia lebih sensitif untuk nyeri. Gitu ya. Jadi ada dua efek yang disebabkan oleh kondisi hipoestrogen ini. Yang berikutnya seperti dikatakan Dokter Farida juga, wanita menopause tuh katanya, mama kok marah-marah terus sih? Udah menopause ya? Gitu kan. Ya anak kan gitu kan kalau ibunya mulai ngomel gitu ya Bu ya, karena memang ada mood swing di situ akibat dari turunnya kadar hormon estrogen. Mood swing ini juga bikin ya mungkin berperan juga terhadap keinginan kita untuk berhubungan seksual. Kalau kita nggak pengen ya nggak keluar juga lubrikasinya, ya akhirnya nyeri juga gitu ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah gangguan tidur ya, orang kalau kurang tidur gitu ya, kalau seperti saya nih dokter Objin kan ya, bisa kerja itu 24/7.
Dr. Sofia, saya kan nggak bisa, Dek, bayi jangan lahir jam 2 malam ya nak, kan nggak bisa gitu ya. Nah, kurang tidur itu bikin kita nggak fokus, bikin kalau saya pribadi ngerasa gitu kalau saya ujian gitu ya, masih ujian juga ya umur segini ya. Terus saya ujian itu, saya merasa diri saya tumpul secara emosional. Udah kayak zombie gitu ya, udah kayak zombie. Jadi boro-boro menikmati orang ngomong apa aja, apa gitu kan, ya, nggak fokus gitu ya. Jadi ini juga kekurang tidur ini juga bisa berpengaruh. Oke. Nah, berikutnya kita ke terapi. Nah, karena tadi saya bilang lebih banyak akibat perasaan gitu ya, jadi nanti ahlinya yang akan berbicara untuk ini. Jadi yang pertama adalah terbuka. Tadi seperti kata Dokter Farida, kok baru ketahuan setelah di ruang praktek itu gimana gitu kan ya. Nah, jadi lebih terbuka terhadap pasangan. Apa yang kita rasa? Berani ngomong. Betul. Apa yang kita ingin? Mau perhatiannya kah, atau bahkan posisi apa sih saya pengennya gitu loh, gitu ya. Itu juga harus dibicarakan. Sesering apa maunya gitu, itu juga harus dibicarakan. Kondisinya mau seperti apa, oh, kita mau jalan-jalan yuk, gitu juga harus dibicarakan gitu ya. Spice up your sex life, jelas aja ya. Tadi misalnya ya kita staycation di mana gitu ya, enggak harus di hotel berbintang. Gak usah bawa anak-anak. Nah, itu. Pacaran sama anak-anak. Itu. Jadi buatlah waktu untuk pacaran lagi gitu. Anak-anaknya boleh dititipin ke mertua, atau ke kakak, ke adik ya, cuman 2 hari, 3 hari, insya Allah sih nggak apa-apa ya. Jadi memang butuh itu tadi, mencoba hal-hal baru dalam seksual. Kan pasangan resmi ya, pasangan halal, nggak usah takut untuk mencoba berbagai posisi. Karena terus terang aja, memang ada berbagai posisi, ada beberapa posisi yang lebih nyeri, ada yang lebih nyaman. Taunya dari mana posisi yang nyaman buat kita? Karena nggak semua orang sama posisinya. Dicoba. Kalau mau nyoba, kalau ada anak-anak nangis, ada anak-anak, "Ma, aku lapar." Ya nggak bisa dong, ya kan? Jadi memang butuh untuk variasi gitu ya. Harusnya diketok-ketok kamarnya. Itu, Kok nggak dibukain sih? Kok nggak dibukain? Bu, Pak, ngapain sih? Gitu anaknya. Tuh, Masa pengalaman nggak jawab pribadi ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi banget. Terus kalau nggak mereka nungging-nungging di bawah, ini ada apa ya? Ada apa? Udah selesai. Untuk perempuan itu langsung mati gitu, langsung zet. Tadinya kita lagi mau naik gitu ya, begitu ada yang ngetok, Iya. mati langsung. Iya. Gitu, Mas ya. keluar langsung bilang gini, Dokter Tias, kakak, adik, bontot, kalau kamar dikunci nggak usah diketok-ketok. Emang ngapain sih pakai dikunci? Kayak mereka gitu. Iya, aku juga suka bohongnya gitu, dosa nih ya. White lie. Iya. Yang berikutnya adalah olahraga. Ya. Olahraga itu selain tubuh kita bugar, aliran darahnya lancar, juga meningkatkan hasrat seksual. Kenapa? Karena dengan olahraga kadar testosteron endogen kita. Jangan salah, perempuan juga punya testosteron, nggak cuma laki-laki yang punya testosteron gitu ya. Nah, testosteron ini sangat berperan pada hasrat seksual. Jadi dengan olahraga teratur, maka dia bisa meningkatkan kadar testosteron endogen, bikin kita happy. Olahraganya jangan yang bikin stres. Nanti olahraga malah olahraga yang bikin stres. Target saya harus bisa lari 40 km. Gitu kan. Zumba kan gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh Zumba tuh menyenangkan sekali. Karena sambil olahraga, sambil joget-joget kan, endorfin keluar, maka semua fungsi tubuh akan membaik. Jadi hormon kebahagiaan ini, endorfin ini sangat penting gitu ya. Jadi olahraga Bu, nggak apa-apa, saya cuma bisanya jalan pagi, nggak apa-apa, jalan sama teman-teman tapi habis sambil foto-foto, posting di medsos kan, happy ya tambah 2 kalau udah posting di medsos kan.
Baik. Berikutnya adalah ini tadi, support group. Jadi dengan ngobrol sama teman-teman senasib sepenanggungan itu mungkin kita lebih bisa terbuka dibandingkan orang yang dia nggak ngerti gue mau ngomong apa, jadi dia nggak ngerti gimana perasaan gue, kan gitu ya. Tapi kalau untuk ngobrol sama orang yang udah pernah mengalami, kan lebih enak, jadi lebih bisa terbuka. Karena itu support group di sini sebenarnya cukup penting fungsinya, nggak malu, nggak segan gitu ya ngobrol sama yang memang sudah mengerti. Yang berikut ini, lakukan hal yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kayaknya ya, kalau ibu-ibu itu kalau sudah pakai baju cantik, aduh pink-pink begini nih cantik sekali, saya salah kostum kayaknya ya. Nggak apa-apa. Yang kedua adalah misalnya masih ada unsur pinknya. Yang kedua make up, wah. Iya betul. Saya kalau ngelihat orang bermakeup itu kagum sekali. Masya Allah, cantik sekali. Saya nggak bisa, dari dulu begini. Nggak apa-apa. Kan orang percaya diri lain-lain ya. Ada yang dengan makeup, ada yang dengan bajunya, ada yang dengan aksesorisnya. Tapi ada juga yang percaya diri dengan kemampuannya. Oke. Jadi nggak percaya diri itu bukan cuma dari penampilan loh. Ibu-ibu yang suka masak, perdalam masak. Buka misalnya PO, open order untuk masakan gitu ya. Purchase order ternyata. Biasa nggak kebiasa, berarti nggak biasa PO nih. Ketahuan banget. Ketahuan banget nih gitu ya. Nah itu juga sama. Atau misalnya membuat sesuatu rajutan atau apa. Itu selain kita punya ketenangan batin, satisfaction, itu juga akan meningkatkan self esteem kita gitu ya. Jadi bukan cuma penampilan. Ibu-ibu, saya nggak suka, tapi nggak suka make up, nggak apa-apa. Kayak saya juga nggak suka make up, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada hal lain yang membuat kita bisa meningkatkan rasa percaya diri dan image positif terhadap diri kita sendiri. Itu sih yang penting ya, bahwa kita harus bisa menerima dan bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Berikutnya adalah ini, kalau dia ada mual ya harus diterapi ya. Kalau ini kita konsultasi ke dokter. Yang terakhir juga kalau ada masalah psikologis yang berat sampai depresi, anxiety, itu nanti ada ahlinya, dokter Amel, Bu Amel, Mbak Amel. Mbak Amel gitu ya, yang akan bisa membantu kita untuk bersama-sama mencari solusinya gitu ya. Baik. Nah, nyeri seksual. Ibu-ibu, walaupun saya tergabung dalam klinik bersama, maksudnya bersama dengan psikiatri, dengan bedah plastik juga mengenai disfungsi seksual perempuan, tapi percaya atau nggak percaya, yang datang ke dokter itu dikit banget. Malu. Dikit, bukan cuman malu ya, nggak tahu harus ke siapa. Yang kedua, kadang-kadang malah nggak ngerasa bahwa itu sebenarnya masalah gitu. Ya itu saking nerimonya para wanita Indonesia, jadi nggak banyak. Justru yang datang ke saya itu banyaknya vaginismus, beda ya. Kalau vaginismus itu dia tidak bisa masuk, bukan nyeri. Kalau vaginismus kebanyakan memang justru psikologis berat, itu biasanya ada trauma psikologis, penganiayaan seksual segala macam, itu berat biasanya. Jadi nggak bisa masuk, jari aja nggak bisa masuk, apalagi bapaknya gitu kan ya. Iya, berbeda. Kalau nyeri seksual di sini adalah penetrasi bisa, tapi terasa nyeri gitu ya. Nggak banyak loh yang datang, bener, sedikit sekali sebenarnya. Jadi mungkin awareness yang masih kurang ya. Kayaknya habis banyak. Kalau di MMC itu klinik uroginekologi ada Dokter Surahman dan Dokter Gita Nurul di MMC ya. Kebetulan saya di RSCM, saya nggak di sini, jadi bisa sama uroginekologi kami menangani ini juga sebenarnya. Yang berikutnya adalah infeksi vagina. Infeksi vagina ini jangan dianggap remeh, ibu-ibu. Saya itu banyak banget dapat pasien keputihan, berulang, nggak gampang ternyata, kayaknya remeh, tapi sembuhinya nggak gampang. Itu pada kondisi normal, apalagi kondisi yang memang lagi hipoestrogen tadi, yang semua selnya
menipis, aliran darahnya berkurang gitu sehingga proses penyembuhannya lebih lama, maka ini agak lebih tricky, agak lebih sulit diobati. Jadi jangan misalnya, oh udah kok saya udah dikasih obat sama dokternya seminggu, udah nggak kontrol lagi, karena belum tentu sembuh ibu-ibu, dan itu benar-benar harus sampai tuntas. Kalau masih, oh udah membaik kok dok, udah membaik, tapi ternyata kalau dilihat di dalam, kita nggak ngerasa lagi nih ada kotoran di celana, kelihatannya nggak ada lagi. Tapi kalau dokternya lihat ternyata di vaginanya masih ada sedikit, kalau itu nggak diobatin sampai tuntas ya kambuh lagi, nggak berapa bulan ya akan ada lagi gitu loh, karena nggak tuntas gitu ya. Jadi ini kalau kita berobat ada masalah keputihan itu sampai tuntas, sampai benar-benar sembuh. Nah, berikutnya untuk nyeri. Ada 2 yang bisa kita gunakan, lubrikan itu jelly ya, mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu ya, yang berbasis air. Ini digunakan pas saat hubungan seksualnya gitu ya. Nah, berikutnya, tapi dia tidak memperbaiki apapun selnya, hanya membuat licin saja saat penetrasi. Tapi ada lagi yang kita akhir-akhir ini sudah banyak kok di Indonesia, vaginal moisturizer, pelembab vagina. Bukan kulit aja ibu-ibu yang punya pelembab ya, ternyata vagina pun ada pelembabnya. Jadi ini dimasukkan ke dalam vagina, cukup 2-3 kali seminggu, biasanya sekitar 3 hari sekali cukup. Dia bukan hanya melembabkan, tapi juga memperbaiki selnya. Tapi cuma permukaan ibu-ibu, karena itu harus diulang setiap 3 hari gitu ya. Jadi ini akan memperbaiki juga sel-sel permukaan vaginanya. Kalau terjadi penyempitan ini biasanya kalau memang sudah tua, menopause, ditambah lagi terapi gitu ya. Nah itu bisa dibantu dengan latihan dengan dilator. Nah ini yang lagi ngetren nih, yang pernah dengar laser vaginal rejuvenation siapa? Aku pernah tahu. Pernah nyobain nggak? Enggak, sakit ya? Enggak lah. Enggak betul. Mau nyobain? Tahu? Ada yang pernah dengar nggak ibu-ibu? Laser vagina, katanya pengencangan tuh artis-artis. Nikita Mirzani belum lama ini kayaknya keluar dari klinik dengan jalannya agak sedikit lihat nggak? Itu dia habis laser tuh. Habis laser. Laser ini apa sih yang dia lakukan? Laser itu jadi dia ada sinar yang ditembakkan, sinar laser yang ditembakkan, sehingga satu panas termal, yang kedua dia melukai tapi sangat-sangat kecil gitu ya, sehingga dengan panas pembuluh darah melebar, ada luka, ada upaya untuk memperbaiki jaringannya. Jadi akhirnya semuanya diperbaiki jaringannya gitu ya. Laser vaginal ini apakah permanen? Yes, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena kan ya butuh lain lagi hormonal gitu ya, nutrisi untuk memperbaikinya. Jadi memang dia harus diulang. Terapi laser ini cukup efektif terhadap keluhan genitourinary symptoms of menopause. Ya. Saya tidak menyatakan bahwa dia efektif untuk mengecilkan vagina ya ibu-ibu ya. Dia memperbaiki lapisan dalam vagina. Itu dia efektif gitu ya. Biasanya satu siklus itu dilakukan 3 kali penembakan lasernya dalam 3 bulan. Terus kapan harus diulang? Biasanya sekitar setahun, maksimal 2 tahun harus diulang. Kalau biasanya nanti kita, oh kok gejalanya udah mulai nggak nyaman lagi nih vaginanya gitu ya, itu bisa diulang nanti. Nah, tapi dia terkendalanya memang mahal. Mahal itu mungkin karena masih sedikit ya, jadi investasinya masih terlalu tinggi. MMC punya nggak ya? Laser punya kayaknya ya. Ada yang tahu nggak? Dokter Farida tahu nggak? Ada laser vaginal nggak di MMC? Belum ada. Ya mungkin nanti bisa searching lah ya, ada yang, tapi jangan yang klinik-klinik kecantikan biasa. Kalau bisa memang sama dokter boleh dokter kulit, bedah plastik maupun dokter obgyn
gitu ya. Nanti biar dosisnya terukur gitu ya, penilaiannya juga terukur benar bahwa kapan harus dinilai, diberikan ulang, nggak asal oh pokoknya tiap tahun aja, nggak juga gitu ya. Oke, itu lagi tren dan cukup efektif, cuma mahal. Awalnya hanya dalam jam-jam awal agak panas rasanya, tapi mereka mengklaim bahwa downtime-nya atau yang off nggak boleh hubungannya itu sangat pendek gitu ya. Cuma awal-awal sih panas aja, rasanya panas. Tidak pas heboh. Awal mungkin pas habis tindakan, setelah itu ya makanya saya bilang kalau yang lihat kemarin Nikita Mirzani sampai kayaknya jalannya agak ngangkang-ngangkang gitu ya kan ya. Itu karena memang agak panas dan perih mungkin awalnya pada setelah dilakukan, tapi itu cepat hilangnya, dalam 24 jam pasti sudah hilang gitu ya. Nah, kalau semua terapi yang sudah kita upayakan, jadi rekomendasinya tidak menggunakan hormon. Lah, orang kita capek-capek neken hormonnya supaya penyakit kankernya sembuh kok malah dikasih hormon kan gitu ya. Jadi itu akan menyebabkan peningkatan rekurensi atau kekambuhan kalau kita kasih hormonal, karena itu dijaga banget kalau bisa nggak perlu. Tapi kalau semua yang sudah kita lakukan ini tidak bermanfaat, tidak ada efeknya, maka pilihan terakhir adalah estrogen, tapi yang dioleskan krim ke dalam vagina, dosisnya juga dosis rendah, nggak seperti dosis terapi pada yang non-cancer dan short term. Kalau gejalanya sudah berkurang, sudah menghilang, di stop dulu gitu ya. Jadi dia dilakukan atau diberikan dalam yang terbatas. Oke, saya rasa ini adalah take home message-nya tadi, bahwa yang tersering adalah turunnya rendahnya hasrat, yang kedua adalah nyeri seksual, yang berikutnya adalah dibutuhkan pemahaman, komunikasi dan sikap diri yang positif serta dukungan dari pasangan, peer dan juga profesional untuk tata laksana rendahnya hasrat seksual. Untuk nyeri seksual yang direkomendasikan adalah terapi-terapi yang non hormonal yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian paparan dari saya. Lebih kurang yang saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.